Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Nah, hari ini kita pengen bahas sebuah film yang judulnya lumayan panjang. Yes. Judulnya adalah Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Tuh barusan gue nyontek karena panjang banget judulnya. Nah, ini gue sudah berdandan seperti Dikta ya kan. Kalau gitu kemarin kita ke pressconnya juga ketemu Dikta atau konsernya ada Gracia juga. Kita lihat dulu seperti apa pressconnya. Gas! Ya, halo semuanya. Saya sudah berada di Plaza Indonesia, terutama di XX1-nya dan diundang ke judul yang panjang sekali. Bolehkah sekali saja ku menangis, karya Reka Wijaya yang diproduksi oleh Prilly Latuconsina. Dia juga yang main di sini dan masih banyak lagi, ada Gracia by the way. Kita lihat filmnya kayak gimana dan press conference-nya kayak gimana. Ketika kita riset, kalau kita stres itu ada kenaikan atau penurunan berat badan. Ada hormon yang tidak stabil sehingga memunculkan breakout di muka kita gitu. Kantong mata, apa segala macam. Nah, akhirnya dipilih tuh penampilan fisik yang sesuai. Oke lah, yang akhirnya yang dipilih yang bisa memungkinkan dilakukan dan realistis adalah makeup jerawat gitu. Karena sebenarnya yang dibutuhkan sama kita, bahkan sama teman-teman kita, sama keluarga kita, kayaknya untuk didengar. Untungnya Kak Kristo, kakeknya, Kak Prilly pada saat satu scene sama aku tuh selalu ngasih kayak, ayo kamu bisa Mi, ayo bisa Mi. Iya. Matain dong. Benar-benar film ini benar-benar sangat amat relate ya ke kehidupan kita sehari-hari. Apalagi aku juga sebagai idol gitu yang benar-benar dilihat tuh sama orang-orang tuh harus perfect gitu, kayak harus sempurna gitu. Padahal sebenarnya kita juga manusia dan kita juga memiliki banyak sekali perasaan. Responnya juga bagus gitu ya. Tadi ada beberapa juga yang direct ke saya, kirim pesan gitu. Alhamdulillah, bolehkah sekali saja aku menangis, sampai pesannya ke hati yang nonton gitu. Ya, jadi tadi merupakan keseruan dari press conference, press screening dari film yang berjudul Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Kalau nggak salah itu judulnya karena panjang. Karena apa yang season judulnya panjang banget. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ya tapi maksudnya yang pasti bakal gue review seperti biasa di Bapil dan udahlah, nggak usah banyak basa-basi. Gracia cakep banget by the way. Tadi dia lihat ke kamera gue dan kita kembalikan lagi ke studio. Jadi di support group ini, kita semua bisa cerita apapun. Tari. Rumah itu tempat yang paling nyaman buat kita pulang. Karena di sana kita bisa ngerasain kasihnya seorang ibu dan sayangnya seorang ayah. Tapi beda ya sama apa yang selalu gue lihat. Kadang gue tuh rasa capek buat pura-pura bahagia, padahal mungkin sebenarnya gue tuh lagi hancur banget. Dan akhirnya gue sadar kalau rumah ternyata bukan tempat yang nyaman untuk gue pulang. Jadi Film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis merupakan hasil adaptasi dari lirik lagu berjudul Runtuh yang dipopulerkan oleh Feby Putri. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 17 Oktober mendatang. Film bergenre drama ini diproduksi oleh Cinemaco Picture dan disutradarai oleh Reka Wijaya Kusuma. Film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis ini akan menampilkan pemeran utama yaitu Prilly Latuconsina dan Pradikta Wicaksono. Berkisah tentang perjalanan hidup seorang gadis remaja bernama Tari, diceritakan setelah kakaknya pergi meninggalkan rumah, Tari berjuang sendiri untuk menyelamatkan ibunya dari ayahnya yang kasar. Tari sudah lama menyimpan banyak trauma, ia selalu menangis dalam kesunyian tanpa bisa bersuara. Kini ia tidak lagi mampu menahan semua bebannya.
Pada suatu hari, ia menemukan kelompok bernama Support Group, sebuah komunitas yang menjadi wadah untuk saling berbagi kisah. Ia pun memutuskan untuk bergabung di komunitas tersebut dan menumpahkan segala beban hidupnya pada kawan-kawannya di sana. Salah satu teman yang ia temui adalah Baskara yang diperankan oleh Pradipta Wicaksono. Namun Baskara ternyata sosok lelaki yang temperamental dan tidak bisa mengontrol emosinya. Mampukah Tari mengatasi trauma yang dialaminya? Saksikan filmnya di bioskop terdekat pada tanggal 17 Oktober 2024. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dari Menangis. Bolehkah saja aku menangis? Judulnya panjang, maaf. BSSK. BSSK. Iya, jadi tadi BSSK. Nah, gimana kita mau mulai dari siapa dulu nih? Dari lu dulu deh, karena lu kan orang yang nggak begitu suka film genre drama. Kalau gue kan lumayan suka lah ketimbang action. Ini iya, tapi ini mungkin bisa dibilang ngambil hati gue sih film ini. Akhirnya Sekali saja, selain Gracia mengambil hati gue, tapi juga secara filmnya, filmnya juga sangat mengambil hati gue dari cerita. Mas Reka sebagai sutradara itu sangat berhasil mendirect terutama karakter-karakter yang cukup keras seperti Mas Surya Saputra di sini sebagai bapaknya. Itu gue sangat suka banget. Suka banget salah satu. Maksud gue secara karakter memang antagonis, tapi dia berhasil mendeliver itu semua kepada para penonton, jadi dia juga kesel. Gue pun kesel, tapi at the same time juga amazed. Oh, bisa ya ternyata dihidupkan karakternya lewat Mas Surya Saputra di sini sebagai bapak yang abusif. Sangat bisa dan ya maksudnya selain dari gerakan-gerakannya, tapi juga tutur katanya juga dia tuh terlihat gitu loh. Selain dia abusive, memang dia abusive gara-gara dia katanya dulu orang tuanya keras, jadi dia kalau ngomong tuh geter. Itu tuh yang gue sangat apresiasi. Itu sih paling satu. Ngomongin bapaknya si siapa? Tari. Tari. Bicara bapaknya Tari, gue juga suka karena mungkin ya, kan mukanya si Surya Saputra ini kan kayak terlihat lembut. Gue suka banget sama make upnya. Kayak dia kan kelihatan beda banget, kelihatan bener-bener make upnya si bapaknya? Iya. Okay. Kelihatan banget matanya agak diruncingin gitu. Itu kan efek-efek make up kan. Mata agak diruncingin, terus hidung, terus pemilihan kacamata. Jadi kelihatan banget bener-bener bapak-bapak kolot zaman dulu gitu. Bapak-bapak yang dididik zaman dulu yang didikannya militer gitu. Jadi kayak kekerasan segala macam udah biasa. Jadi dia bertumbuh seperti itu gitu loh. Kelihatan banget dari make up, gue suka banget sih. Selain itu juga gue suka sama jenggotnya yang tanggung gitu loh. Iya. Itu gue merasakan halnya. Tanggung nih, dia pengen pendek tapi juga nggak pengen panjang. Memperlihatkan ketidak konsistenan itu. Ngomong-ngomong tidak konsisten, ada yang mau lewat dulu. Daripada nggak konsisten, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Masih di BSSK. Bolehkah sekali saja ku menangis. Itu sebuah fun fact ya, gue kan itu nge-share di story ya, maksudnya ya lihat press corner dan segala macam. Ada satu nge-tweet, ini isi story Bagas kah, isinya bolehkah sekali saja aku menangis? Boleh Gas, boleh gitu. Jadi itu menjadi judul yang kece, judul yang sangat kece untuk para penonton. Jadi maksudnya tiap kali kita ngomong judulnya selalu dibecandain gitu, boleh nggak gitu, nggak boleh. Jadi satu judul yang pemilihan judul yang menurut gue pintar juga. Tapi ngomong-ngomong judul itu juga diangkat dari ceritanya sih, karena si Prilly digambarkan sebagai seorang anak yang dilarang nangis sama ibunya setiap melihat ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara ibu dan bapaknya gitu. Jadi jangan nangis ya, ini ada ikannya namanya siapa? Cipto. Sucipto namanya, tapi dipanggil Cipto. Dipanggil Encip, dikasih ikan biar nggak nangis kayak gitu. Jadi dia terbiasa untuk memendam semuanya sendiri gitu loh. Memendam sampai akhirnya dia besar, menjadikan dia seorang yang people pleaser. Betul. Iya. Seperti itu. Jadi judul dan alur cerita sinkron. Iya, dan kalau ngomongin karakter utamanya juga Dikta tuh termasuk salah satu karakter utamanya nggak sih? Menurut lu dia berhasil nggak sih di sini sebagai, dia kan ceritanya sih orang yang emosional ya. Tapi kok gue ngeliatnya dia justru, maksudnya mungkin karena dari perawakan dia yang memang sebenarnya terlihat kalem dan tampan gitu kan.
Jadi maksud gue tidak melihatkan dia tuh emosional dari raut muka. Kalau dari secara perlakuan, kadang dia tiba mukul, tiba-tiba dia marah, itu terlihat sih. Tapi kadang tidak terlihat juga gitu loh dia oh dia ini semua orang emosional. Itu sih menurut gue. Sebenarnya sih kalau itu menurut gue karena sebenarnya dia tidak seemosional itu sih, cuman karena dia punya masalah pribadi yang berkecamuk di dalam kepalanya dia sendiri itu, jadinya membuat dia seperti itu. Sebenarnya dia nggak seperti itu karena dia tumbuh dari keluarga yang hangat malah. Iya nggak sih? Jadi dia emosional begitu karena ya satu hal yang terjadi di hidupnya mengakibatkan dia jadi seperti itu gitu. Menurut gue sih begitu. Gue jadi inget. Jadi sebenarnya masalah yang terjadi itu cuma di kepala dia sendiri kan. Padahal pas ya itu lagi-lagi ya kita spoiler di sini ya. Padahal pas dia pulang tuh tidak ada yang marah. Justru kayak akhirnya pulang gitu loh. Bapaknya yang sudah di atas kursi roda dan dia merupakan legenda basket pun dia ngomong bapak nggak pernah nutut apa-apa. Yang penting kamu jadi anak laki-laki bapak yang bertanggung jawab. Itu aja. Iya. Itu benar-benar dia tumbuh dari keluarga yang hangat gitu. Jadi sebenarnya itu yang terjadi nggak sih sama anak-anak Gen Z temen sekarang kayak itu di kepala lu doang bro. Iya, maksudnya dia menuntut dirinya dia sendiri pada keluarganya ya nggak menuntut itu gitu loh kayak gue harus perfect, gue harus bisa sebanding sama bapak gue, apalagi ya kalau misalkan punya seorang bapak atau ibu yang prestasinya yang gemilang terus kitanya kayak yang so aja gitu, terus ini ya udah pasti akan ada rasa ambisi untuk gue harus lebih bagus dari orang tua gue gitu. Menurut gue sih begitu ya. Ya, dan tadi lu ngomong Gen Z. Ya film ini memang berasa Gen Z mungkin karena produsernya Umay Shahab juga ya. Iya sih gitu sama Prilly juga. Jadi berasa Gen Z banget dari cara mereka, dari penulisan skrip juga sih, cara mereka menuturkan. Maksudnya ya sudah pasti karena mereka juga anak-anak muda. Tapi kayaknya memang dari penulisan skrip memang sudah disetting untuk bagaimana para Gen Z itu, gue pernah suka sebenarnya pengucapan Gen Z. Bagaimana para Gen Z itu menuturkan kata gitu. Jadi memang sudah berusaha. Iya, sangat-sangat Gen Z. Pas lagi nulis skrip, tulisan apa? Kata-kata yang keluar itu Gen Z. Kata-kata yang keluar. Nggak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue terbentur dan terbentuk. Dan Cinema Copiser tuh selalu mengambil, nggak selalu sih, maksudnya sering mengambil cerita dengan latar belakang mental health gitu. Jadi kayak kelihatan ini produksiannya si Umay banget nih, produksiannya si Prilly banget nih gitu. Jadi gue melihat banget, dan fontnya dari poster kan tuh sempat bilang fontnya mirip. Iya, fontnya Cinemaku banget gitu. Tapi menurut gue film ini lumayan berhasil ketimbang filmnya dia yang sebelumnya yang membahas tentang mental health yang lainnya di sebelumnya. Di sini nih kena banget menurut gue. Bener-bener kena banget dari semua aktor, aktris yang bermain di sini, semuanya ceritanya semuanya pokoknya ngena banget. Gue nangis coy. Gimana? Di cerita-cerita pokoknya ada. Maksudnya ya. Gue nangis coy di film ini coy. Rumah itu tempat yang paling nyaman buat kita pulang. Karena di sana kita bisa ngerasain kasihnya seorang ibu dan sayangnya seorang ayah. Tapi beda ya sama apa yang selalu gue lihat. Kadang gue tuh rasa capek buat pura-pura bahagia. Padahal mungkin sebenarnya gue tuh lagi hancur banget. Ngomong-ngomong soal nangis, sebenarnya gue nggak semuanya nangis sih. Tapi justru gue nangis di adegan yang unexpected. Kok gue ngerasain di sini? Maksudnya gue relate. Jadi ada satu momen di mana si Christo Emmanuel cerita tentang bapaknya yang kamera itu. Kok gue justru relate soalnya ya. Gue kenanya di situ gitu. Kadang kita sebagai anak tuh suka mementingkan kepentingan kita sendiri untuk ya gue pengen banggain bapak gue, pengen banggain ibu gue, pengen bisa ngebeliin apa yang mereka mau, padahal mereka cuma butuh waktu kita sebenarnya, itu aja sebenarnya. Cuman kita sering lupa. Pokoknya di sini ceritanya sangat-sangat mengambil hal-hal yang relate di sekitar kita sih. Iya maksud gue itu satu adegan yang kok gue justru sedih di sini, padahal kan utamanya tuh bukan si karakternya Christo. Gitu. Itulah maksud gue bagaimana kuatnya film ini tuh sebenarnya dari penulisan skripnya gitu.
ya yang dimana ya penulisan skrip di sini masing-masing punya ceritanya. Punya cerita, masing-masing punya value, bahkan dari karakternya si Umi itu loh yang stand up itu, bahkan itu juga berasa bagaimana dari cara dia yang monolog yang lagi di grup. Iya, di itu kan komunitas. Itu dia tiba-tiba dia bisa nangis. Pokoknya acting nangis di sini aktornya pada jago nangis. Iya. Itu kena sih karena tanpa kita sadari masih banyak kok anak-anak perempuan di luar sana yang ternyata masih keluar dari zona toxic relationship itu. Susah banget gitu, kayak aku nggak mau ninggalin dia karena aku sayang, padahal udah sudah sangat di abuse segala macem. Tapi tetap mau bertahan dan mau keluar terus mau mulai percaya lagi ke hubungan selanjutnya tuh susah gitu. Iya. Dan kalau ngomongin film ini temanya toxic relationship, gue sangat seneng karena mereka ngambil toxic relationship. Kan biasanya kalau orang ngomong toxic relationship pacaran, ini enggak, tapi bapak sama anak. Jadi cukup luas, maksudnya bukan luas. Jadi bisa relate di banyak orang juga dan pinter gitu loh. Tetap toxic relationship, cuma bukan pacaran karena kan kalau anak sekarang kan si ini cowoknya ini ceweknya bla bla bla. Ini enggak, padahal bapak sama anak. Setuju gak? Tapi ibunya termasuk toksik juga gak sih? Maksudnya dikit-dikit percaya mau berubah. Nah itu guys, itulah kelemahannya perempuan. Mereka selalu memikirkan perasaan gitu, kayak mau ninggalin tapi masih cinta, mau ninggalin selalu nah itu tuh yang selalu dipertahankan sama orang tua zaman sekarang itu, bertahan di dalam rumah tangga tuh selalu kasihan anak. Gue percaya pasangan gue akan berubah, selalu kayak gitu, dan selalu ngomong kayak gue yang memilih menikah dengan dia, jadi gue harus bertanggung jawab sama pilihan gue gitu. Padahal kan enggak juga gitu, orang pasti akan berubah pada masanya gitu loh. Yang ternyata pemilihnya salah ya mendingan daripada terus dilanjutin yang akhirnya berbuah buruk ke anak-anaknya kan. Jadi anak-anaknya yang menanggung beban-beban orang tua ya mendingan berpisah kan pada akhirnya. Seperti itu. Tapi apakah bakal berubah? Yes. Kita akan lihat itu di Bapil Bahas Film. Balik lagi di Bapil Bahas Film. Masih dibolehkah sekali saja aku menangis akhirnya? Akhirnya Bagas tidak mencontek. Tadi kita sudah membahas kelebihannya cukup banyak juga. Bahkan kita kalau mencari kekurangan jujur agak susah juga sih. Gue rasa film ini fine-fine aja. Iya. Gue jujur gue nangis berkali-kali guys. Kayak gue tensin banget samping kanan kiri gue tuh gue nggak kenal, terus gue nangis kayak ayo jangan menangis. Ya sebuah fun fact ya. Biasanya kan kalau misalnya gue sama Sesa nonton ya udah kita sebelahan karena memang masuknya bareng. Ini masuknya bareng tapi karena sudah penuh juga kita duduk pisah gitu. Jadi gue juga tidak bisa melihat reaksi dia gitu. Reaksi Sasha di bioskop seperti apa dan Sasha juga nggak bisa reaksi gue gitu loh. Jadi sekarang kita mau ngomongin masih kelebihan masih kelebihan ya. Apalagi sih sebenarnya yang menurut lu yang menurut lu wah ini oke banget nih adegan yang ini gitu loh. Menurut gua mereka di film ini cukup mementingkan detail sih. Gua sangat perhatikan banget sih, bener. Gua pas Prilly ngomong perhatikan ketika awal-awal si Tari itu mukanya jerawatan, nggak makeup segala macam. Gua merhatiin banget karena kok iya ya dia kayak kelihatan kusem, jerawatan. Oh itu ternyata untuk menunjukkan kalau dia tuh depresi. Dia itu banyak masalah di rumah, jadinya karena terlalu banyak pikiran jadi kayak buat makeup aja males gitu. Merawat diri tuh males gitu. Sampai akhirnya dia bisa lepas dari keluarganya yang toksik itu kan. Akhirnya lama-lama mulai, gue ngeliat tuh mukanya udah mulai lebih bersih, lebih ceria, lebih fresh, dandanannya lebih teratur, kayak gitu-gitu sih guys. Gue gak notice loh kalau si Prilly nggak ngomong tuh gue kayak nggak notice gue. Notice banget kata gue, wow. Tapi yang gue notice tuh sebenarnya lebih ke Prilly di sini sebagai Tari ya, sangat-sangat make up yang bare face, yang dia pakai behel juga di sini. Iya. Itu yang gue notice lah pastilah gitu. Ya tapi lagi-lagi maksud gue dia melakukan itu bukan karena cuma-cuma, maksudnya bukan karena pengen beda aja, pasti kan ada alasannya dan ya masuk akal dong maksud gue dengan lingkungan dia yang seperti itu di rumahnya sendiri bahkan. Ya dia mana sempet sih ngurus muka gitu, maksud gue ya mending dia ngurus hidup yang
utamanya dulu gitu loh. Maksud gue ngurus kan kayak sekunder gitu. Karena primer dia lagi berantakan nih gitu loh. Yaitu salah satunya adalah bapaknya ini yang tantrum ya sebutannya. Tantrum terus tiap hari ya. Gue suka, dan gue suka juga adegan mereka yang si bapak sama ibu, bapak maksud gue si Tari dan ibunya ini keluar dari rumah gitu, terus mereka ngekos, terus kayak mulai kejar-kejaran kan, bapaknya mulai nyari-nyari, itu berasa banget tegangnya, kayak aduh ketahuan gak ya gitu. Ngomong-ngomong soal bapaknya juga, ini lagi-lagi bapaknya ya, karena gue rasa salah satu karakter yang bagus di sini bapaknya sih. Iya. Maksud gue selain dia berasa tegangnya pas dia lagi nyari-nyari, kita juga berasa pas dia udah mulai ditinggal. Itu gue kayak aduh. Maksudnya kesel, tapi kan juga dia kehilangan juga, dia nyari-nyari. Iya, itu kayak perasaan hopelessnya nyariin anak dan istrinya kemana-mana itu berasa sih, biarpun kayak kamu pantas mendapatkannya gitu sih. Makanya dualisme itu terdapat di situ. Yang dimana sebenarnya dia adalah antagonis yang marah-marahin anak dan istrinya, tapi juga dia juga yang ditinggal. Tapi juga ya deserve sih gimana gitu. Gue jujur sempat ada kekecewaan ketika endingnya adalah ibu dan bapaknya gak bersatu, padahal bapaknya itu sudah merasa menyesal dan sampai ngasih, itu gue nangis banget pas dia ngasih ikan buat nemenin. Aduh, sendirian ternyata nggak enak gitu deh, langsung kayak gue nangis parah. Aduh, gue nggak lihat lagi, nangis kecewa gue lihat. Tapi emang sih, kenal banget itu pas di adegan terakhir itu. Iya, pas ngasih ikan. Awalnya gue kecewa kenapa mereka akhirnya nggak bersatu untuk menjadi keluarga yang lebih baik gitu ya. Tapi setelah gue pikir-pikir, in the real life yang terjadi adalah memang lebih banyak ketika udah pisah baru menyesal gitu kan. Dan diadaptasi lah di sini. Jadi kayaknya Prilly menurut gue adalah pilihan yang cermat untuk mengambil set ending di sini, karena kalau misalkan mereka balik lagi kan belum. Jadi nggak ada rasa jerak sama pelaku lah. Kalau bener-bener pisah kayak begini kan dia ada rasa jerak, dia merasakan kangen sama istrinya, nggak diurusin segala macem. Biarpun sebenarnya kesalahan dia yang dia lakukan itu akibat traumatiknya dia waktu kecil, kayak gitu sih menurut gue guys. Ya itu syutingnya di Sudirman itu. Oh ya? Itu bagus banget sih pas itu. Lu nggak pernah lewat situ ya? Nggak pernah lagi. Itu gue dulu kalau ke Bekasi lewat situ. Naik kereta kan. Siap. Kayak gue tau ke Bekasi. Oke. Iya. Itu sih, itu memang adegan yang sangat menggenggam gue banget sih. Iya. Scene ngasih buat nemenin Cipto gitu kan. Tapi sebenarnya kalau lu bilang sayang gak disatuin, gue rasa emang harus begitu sih. Biar itu lu bilang membekas di hati juga gitu, membekas di hati. Dan paling satu sih yang gue kurang dapet ya itu sih kakaknya apa adiknya tuh si Bunga ya namanya? Iya Bunga. Kakaknya ya. Ya udah gitu. Walaupun sebenarnya itu adalah penambah bumbu juga gitu kan. Si Prilly bilang, si Tari bilang kenapa si Bunga pulang, karena ya menghindari konflik-konflik yang ada di rumah gitu sebenarnya ya, untuk menambahkan hal itu sih. Tapi entah kenapa pas dia balik si ibunya udah punya Devi Bakery and apa tuh toko roti itulah. Toko roti itu terus dia balik kayak ya udah gitu aja. Gak berasa apa-apa. Emosionalnya gak berasa apa-apa. Mungkin udah kalah sama yang ngasih ikan kali ya. Itu sebelum ngasih ikan. Sebelum ngasih ikan. Oh, sebelum ngasih ikan. Iya. Kita tuh belum ngomongin hubungan siapa? Bukan nama karakternya. Baskara dan Tari. Sama Tari loh. Nah iya, gue juga kayak endingnya tuh apa mereka berdua gitu kayaknya belum terlihat jelas kan, karena Prilly belum menjawab. Tari belum menjawab apakah menerima Baskara atau tidak. Tapi sepertinya menerima sih, seharusnya nggak sih? Seharusnya. Ya. Akhirnya dia bisa menerima cinta gitu. Si Tari itu gue suka sih sebenarnya di perannya si Baskara dan Tari ini. Karena kan selama dia hidup si Tari tuh kayak nggak merasakan cinta dari seorang laki gitu loh. Iya. Jadi pas hadirnya Baskara tuh kayak dia sepertinya memiliki rasa hati-hati tapi ingin gitu. Mungkin itu sih yang gue lihat dari filmnya. Hati-hati tapi ingin ya. Iya. Ya itu sih paling ada lagi sih yang mau kita bahas. Gue tuh jujur
karena mungkin ini bukan film yang sering gue tonton juga ya, drama ya. Oh paling ada fun fact dikit, Ca. Ini mungkin boleh gue spill kali ya. Jadi di itu ada papan. Boleh gue ceritain nggak sih? Ya kan ada di situ. Iya. Jadi di papan itu tertulis, pokoknya bukan kita yang nulis dong, bukan kita yang nulis. Kita Itu pas ngeliat papan, juga kaget juga kayak wah berani banget gitu. Tulisannya another sinetron dari Sinemaku gitu kalau nggak salah. Tapi pas gue baca, mungkin lu juga mikir gini, ya lu expect apa, ini kan drama, justru dapet banget dramanya. Iya. Gue nggak setuju banget sama orang yang nulis itu. Kau yang nulis itu. Sinetron pun sebenarnya nggak masalah, tapi kan ini sinetron yang dikemas dengan proper dan baik. Iya, gitu. lu berharap apa? Ada adegan aksi di drama makanya. ini. Salah film gak sih? Bukan gue yang nonton aksi aja kena gitu di film sinetron yang katanya sinetron ini gitu. Julid sekali Anda ya. Itu loh maksud gue. Ya itu sih palingnya review kami tentang apa? Bolehkah sekali saja ku menangis. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang udah nonton, gimana menurut kalian nih? Buat Gracia, halo. Oke, aduh jatuh. Ya udah, kalau itu kita ketemu lagi lah di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film. Thank you, dadah Gracia.